Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PPKN, kelas 4. Pokok bahasan, hak dan kewajiban terhadap hewan. Nah, sikap bijak terhadap hewan peliharaan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib untuk merawatnya. Mari perhatikan cerita Uni berikut ya. Merawat hewan peliharaanku. Aku mempunyai hewan peliharaan yaitu seekor kucing. Kucing peliharaanku berwarna hitam, sehingga aku memberinya nama si hitam. Aku merasa senang ketika diizinkan memelihara kucing. Ibu memberiku hak untuk memelihara kucingku sendiri. Aku juga diberi hak untuk bermain dengannya setiap hari. Aku selalu melaksanakan kewajibanku merawat si hitam dengan senang hati. Aku tidak lupa memberi makan si hitam secara teratur. Aku juga memandikan dan membersihkan kandang si hitam. Si hitam selalu sehat dan patuh karena aku rajin merawatnya. Jika tidak terawat, si hitam pasti akan kurus dan tidak patuh kepadaku. Nah, itu tadi cerita Uni dan hewan peliharaannya. Sekarang kita belajar apa sih hak dan kewajiban memelihara hewan. Nah, jika kita memelihara hewan, kita mempunyai kewajiban. Yang pertama, kita harus memberi makan hewan peliharaan. 2. Membersihkan kandang hewan peliharaan. 3. Menjaga kebersihan hewan peliharaan. 4. Mengobati hewan peliharaan yang sakit. Nah, hak kita yaitu ketika memelihara hewan, 1. Memberi nama hewan peliharaan. 2. Bermain dengan hewan peliharaan. 3. Memakan hewan peliharaan tertentu. Misalnya, jika memelihara ayam, bebek, atau ikan. 4. Bisa menjual hewan peliharaan. Misalnya, hewannya ayam, bebek, dan ikan. Nah, selanjutnya ketika kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik terhadap hewan peliharaan, ini tentunya memberikan dampak bagi hewan maupun lingkungan. Misalnya pada kewajiban memberi makan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan yaitu hewan menjadi gemuk dan sehat. Dan dampak bagi lingkungan, hewan peliharaan tidak mencuri makan di rumah. Berikut kewajiban menjaga kebersihan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan yaitu hewan peliharaan bersih dan tidak bau. Dampak bagi lingkungan, lingkungan menjadi bersih dari kotoran dan bau hewan peliharaan. Kemudian ketiga, kewajiban membersihkan kandang hewan peliharaan. Dampak bagi hewan yaitu hewan peliharaan nyaman tinggal di kandangnya. Dan dampak bagi lingkungan, orang lain tidak terganggu oleh bau kandang hewan peliharaan. Nah, itu tadi adalah dampak ketika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan dengan baik. Terakhir, kewajiban mengobati hewan peliharaan yang sakit. Ini dampak bagi hewan, hewannya akan cepat sembuh. Dan dampak bagi lingkungan yaitu penyakit dapat menular ke hewan peliharaan yang lain. Berikutnya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan, tentunya juga akan memberikan dampak terhadap hewan tersebut dan lingkungan. Misalnya, kewajiban memberi makan hewan peliharaan ini tidak dilakukan dengan baik, maka dampak bagi hewan yaitu hewan peliharaan menjadi kurus dan sakit. Dampak bagi lingkungan, hewan peliharaan bisa mencuri makan yang ada di rumah. Kemudian, kewajiban menjaga kebersihan hewan peliharaan tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak
bagi hewan yaitu hewannya menjadi kotor dan bau. Serta dampak bagi lingkungan yaitu lingkungan menjadi kotor oleh kotoran hewan dan akan menimbulkan bau. Ketiga, membersihkan kandang hewan peliharaan ini jika tidak dilakukan, maka hewan peliharaan tidak nyaman tinggal di kandangnya dan dampak bagi lingkungan akan mengganggu orang lain dengan timbulnya bau dari kandang hewan tersebut. Keempat, mengobati hewan peliharaan yang sakit. Ini jika tidak dilakukan, maka hewan peliharaan bisa sakit dalam waktu yang lama, bahkan bisa menimbulkan kematian pada hewan itu. Dan dampaknya bagi lingkungan apa? Nah, penyakit ini akan bisa menular ke hewan lain. Nah, itu tadi ya, jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Sekarang, menjaga keseimbangan alam. Nah, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Cara menjaga keseimbangan alam bagaimana? Dengan kita tidak mengganggu kehidupan hewan liar, dengan tidak melakukan perburuan liar. Kenapa keseimbangan alam harus dijaga? Karena ketidakseimbangan alam ini akan menyebabkan hewan dan manusia akan saling berebut hak tempat untuk tinggal dan mencari makan. Nah, ini adalah contoh hewan liar ya. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas, seperti di hutan. Ketika ada orang menebang pohon sembarangan di hutan, ini akan mempersempit hutan ya. Apa yang terjadi? Akibatnya hewan liar nantinya akan kehilangan hak untuk mendapatkan makanan dan tinggal di hutan atau di habitatnya. Nah, contoh lainnya akibat dari penebangan hutan secara liar yaitu tadi merusak tempat tinggal, terus hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Jadi jika di hutan itu terjadi penebangan pohon secara liar, ini akan menyebabkan hewan liar ini berpindah atau masuk ke pemukiman warga. Karena habitatnya hilang. Nah, hal tersebut tentunya akan dapat mengganggu warga ya, karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan yang dimiliki oleh warga. Hak dan kewajiban terhadap hewan liar. Nah, kewajiban kita ialah menjaga kelestarian habitat hewan liar supaya keseimbangan alam ini dapat terjaga dan kita ikut menjaga hewan liar tersebut dari adanya kepunahan. Hewan liar ini juga mempunyai hak ya. Hewan liar itu mempunyai hak untuk mendapatkan makanan dan hidup di habitatnya. Nah, bagaimana upaya penanggulangan perburuan liar? Upayanya yang pertama yang bisa dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terhadap peraturan perburuan sesuai undang-undang. 2. Menindak tegas pelaku perburuan liar. 3. Tidak membeli barang yang terbuat dari hewan yang dilindungi. 4. Tidak menjadikan hewan liar sebagai hewan peliharaan. 5. Melindungi hewan liar dengan menjaga kelestariannya. Nah, itu ya. Kemudian hak dan kewajiban terhadap kelestarian hewan langka. Nah, tentunya di Indonesia terdapat beberapa hewan langka. Sebagai warga negara, kita harus mendukung pelestarian hewan langka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat poster ajakan melestarikan hutan. 2. Mendukung pelaksanaan penangkaran hewan langka. 3. Mendukung pendirian tempat perlindungan hewan langka.
4. Membuat poster ajakan agar tidak membeli barang yang terbuat dari hewan langka. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai warga negara ya, untuk ikut melestarikan hewan langka. Hak kita adalah melihat dan mempelajari hewan langka. Bayangkan, jika hewan langka ini sudah punah, maka kita tidak bisa mendapatkan hak kita untuk melihat dan mempelajari hewan langka. Maka dari itu, kewajiban kita adalah menjaganya agar tidak punah. Nah, alhamdulillah pembelajaran PPKN hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.